Aku lanjutkan cerita perjalanan dengan berkawan bersama lumba-lumba sambil belajar berenang pertama kali di surga tersembunyi Pulau Hatta. Mari tenggelam dalam cerita Banda Neira. Setelah beristirahat dengan lelap, saatnya bersiap memulai perjalanan hari kedua di Banda Neira. Kami sempatkan untuk packing dan pindah penginapan yang lokasinya tidak jauh dari penginapan kami sebelumnya. Agenda hari ini adalah menuju Pulau Hatta untuk bermain bersama ikan-ikan. Bisa dibilang kalau Pulau Hatta itu punya surga tersembunyi di bawah birunya lautan. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan kami seperti disambut oleh alam karena melihat rombongan lumba-lumba sedang menyapa, melompat dengan indah bersama kawanannya. Jadi kita lihat lumba-lumba banyak banget. Asli, ini Kak Akil nyebur buat lihat lumba-lumba, terus karena teman-teman yang lain juga ikutan turun, aku jadi FOMO. Kalau kata Kak Akil, itu adalah pemandangan terindah yang pernah dia lihat. Padahal aku juga berenangnya gak lancar-lancar banget, tapi daripada menyesal di kemudian hari, jadi ayo kita lakukan. Lumba-lumbanya udah gak ada lagi, jadi ini kita naik untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Hatta. Kalau kamu lihat suatu saat nanti dimanapun itu ada video orang nangis lihat lumba-lumba, please jangan heran. Kenapa? Karena aslinya jauh lebih bagus, emang bikin terharu banget keindahannya. Mantap. Please, buat kamu yang aktivitasnya di outdoor, traveling, apalagi mainnya tuh di laut, wajib banget pakai sunscreen. Aku tuh pengalaman kulit kebakar di Banyuwangi dan 5 bulan setelah itu masih membekas. Makanya sekarang itu dikit-dikit reapply. Akhirnya kami sampai di Pulau Hatta. Fun fact, pulau ini dulunya adalah tempat pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir loh. Nah, karena sudah tidak sabar untuk nyebur, jadi kami isi bensin dulu dengan makan pisang goreng. Saatnya kita snorkeling, tapi aku gak bakal rekam apapun selama snorkeling karena aku ingin menikmati keindahan alam dan ya, nanti footage nanti aja lah. Eits, tapi bohong, selamat menikmati keindahan bawah laut Pulau Hatta.
aku yang merekam keindahan video tadi. Alih-alih menyelam, ini untuk tenggelam saja aku perlu ditarik lebih dulu. Dan sejujurnya ini kali pertama aku berenang pakai fin di laut dan ternyata aku bisa. Dapat oleh-oleh dari Pulau Hatta. Cukup dilihat aja, aku yakin kamu udah bisa ikut merasakan perihnya. Namanya juga baru belajar, jadi nggak apa-apa ya. Ini sudah siap-siap untuk balik ke penginapan. Hari ini pokoknya puas banget. Service kita yang namanya Reza Dwi siapa namanya? Reza Dwi Yanda. Reza Dwi Pomo. Reza Dwi Yanda. Durasi perjalanan menuju penginapan itu kurang lebih 1 jam. Dan ini dia kondisi wajah aku setelah bermain-main, banyak bekas snorkelnya. Sekarang kami mau mengisi waktu dengan bermain Mr. White. Nah, ini adalah permainan yang memecah belah seperti yang aku ceritakan di episode 3. Lagi asik-asiknya saling menuduh, tiba-tiba terdistraksi karena ada lumba-lumba. Asli, ini hoki setahun kepake semua hari ini. Gak mau kelewatan, aku langsung siap-siap buat nyebur. Ini udah kali ketiga aku nyebur hari ini, udah kayak minum obat. Kali ini tantangannya adalah kapal sambil jalan, jadi aku harus pegangan di tali. Gimana? Siap? Oke, let's go! Asli, kali ini arusnya nggak main-main. Aku langsung naik buat lihat pemandangan dari atas aja, karena cukup sakit juga ya ternyata megang tali. Ternyata hari kedua cukup melelahkan ya, meski hanya berkunjung ke 1 destinasi. Sampai penginapan, kami langsung mandi dan istirahat. Sudah hari ketiga, Banda Neira pagi ini sendu sekali. Hai, jadi aku lagi ada di Benteng Belgika. Ini adalah salah satu situs sejarah yang ada di Banda Neira. Benteng ini itu dibangun tahun 1600 something. Dan ini dia isi dalamnya. Waktu terbaik ke Benteng Belgika adalah pagi hari, karena masih sangat sepi. Ini mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Yang berkunjung ke Benteng Belgika itu aku, Kak Zizo, Kak Indira, Kak Ciko, dan juga Eja. Kalau kamu ke Banda Neira, ini adalah destinasi wajib yang harus kamu kunjungi. Aku bakal naik ke atas sekarang. Nah, untuk jalannya itu seperti ini. Kalau dari atas, kita tuh bisa lebih jelas melihat gunung api Bandanya yang sama dengan yang ada di uang 1000 Indonesia yang baru. Jadi supaya bisa lihat pemandangan dengan view kayak gini, kita harus naik lagi ke atas. Kita mau naik ke atas dulu. Tapi dia lebih kegoyang sih dibandingkan. Takut. Ini sama back. Tuh kameranya. Boleh dong. Mau direkam dari atas. Iya, udah aku rekamin itu. Gimana balikinnya? Balikin ke aku aja kameranya. Gini. Iya. Akhirnya setelah berjuang, aku berhasil menaiki tangga untuk melihat pemandangan gunung api Banda yang lebih leluasa. Pemandangan ini dari atas adalah pemandangan yang sama dengan uang Rp1.000 edisi terbaru.
Hari ini mau main laut lagi, meskipun cuaca agak mendung tapi nggak apa-apa, tidak menghalangi. Untuk kali ketiga, kami melihat lumba-lumba saat dalam perjalanan. Tapi kali ini tidak diperbolehkan untuk turun karena arusnya sangat besar. Jadi pemandangan secantik ini kami lihat dari atas perahu. Kalau kamu mau melihat lumba-lumba di Banda Neira, waktu terbaik untuk berkunjung itu adalah bulan Oktober sampai dengan November. Kami tiba di destinasi yang pertama di hari ini, yaitu Pulau Nalaika. Sekarang itu adalah tengah hari, jadi matahari itu sangat terik di sini. Kalau ke pulau yang satu ini, kamu harus bawa amunisi makanan sendiri, karena nggak ada warung sekitar sini. Dan lagi-lagi agenda kami adalah snorkeling melihat keindahan Laut Banda. Panas banget. Jauh ya, ternyata dekat. Yang mana? Enggak, dari jauh ini kayaknya pisahnya jauh. Iya. Deket aja sih. Tapi kalau jalan ke sana. Berteduh sejenak karena matahari sangat terik. Kami menunggu waktu agak lebih teduh supaya bisa bermain-main di pantai. Jadi sambil menunggu kami akan makan siang dan lagi-lagi bermain Mr. White. Si permainan memecah belah. Tapi memang perjalanan tidak selalu mulus dan ceria ya. Saat kami sedang bermain air, tiba-tiba badai dan semuanya segera berenang menuju darat. Hujan deras, ombak besar, air laut naik. Tidak perlu berlama-lama lagi di Pulau Nalaika, kami sudah harus bergegas balik ke penginapan. Wajahku yang sudah setengah mual ini harus bertahan 1 jam perjalanan dengan gelombang laut yang sangat besar. Kami di sini sepertinya sedang sibuk menenangkan diri masing-masing. Beberapa kali air laut masuk ke dalam perahu membuat kami terkejut. Syukurnya beberapa waktu setelahnya suasana kapal sudah mulai membaik. Kak Akil dan Kak Zizo bernyanyi dengan suara khas mereka yang saling berpadu. Ada agenda karaokean bersama untuk tidak terlalu memikirkan perjalanan balik yang seperti menaiki wahana Dufan. Aman bang, aman. Ini adalah hari paling singkat dalam trip kami. Meskipun terkena badai, tapi kebersamaannya membuat semua terasa menyenangkan. Kembali lagi dengan pagi yang hangat seperti biasanya, memandangi gunung api Banda sambil menunggu es coklat favoritku. Aku pengen tanya deh buat kamu, menurut kamu makna cinta itu apa? Karena perjalanan Malukuku kali ini membuat aku menyadari tentang sebuah makna dari cinta. Ternyata cinta itu bukan hanya tentang kedatangan pangeran berkuda putih. Beberapa orang hadir dalam hidup kita bukan selalu sebagai pasangan. Mungkin sebagai teman seperjalanan. Mungkin sebagai orang asing yang bertemu di persimpangan. Ternyata cinta itu bukan tentang peran, tapi tentang rasa. Mereka yang mencintaimu juga akan membuatmu mencintai dirimu sendiri. Itu adalah makna cinta yang akhirnya aku simpulkan dalam perjalanan Maluku kali ini. Hai, jadi di Banda Neira itu aku stay di 2 hotel. Yang pertama adalah The Maulana, yang kedua adalah Vita. Nah, ini adalah hotel The Maulana yang emang kayaknya ini adalah hotel yang paling terkenal ya di Banda Neira. Selain karena view-nya bagus, hotelnya bagus, dan apa ya, fasilitasnya sih yang bikin aku itu nyaman banget untuk tinggal di sini. Dan di hari terakhir aku di Banda Neira, aku balik lagi ke Hotel Maulana. Jadi ini dia hotelnya. Kalian bisa lihat deket banget sama pelabuhan, ada di belakang aku. Dan ini di area restorannya ada di belakang aku. Nah, kemarin waktu hari pertama aku di Banda Neira, aku stay di tipe kamar yang garden. Nanti aku bakal kasih lihat. Dan kali ini aku stay di tipe kamar yang agak atas. Di atas ini yang balkoni. Untuk range harganya itu kamar yang paling murah itu balkoni dan itu sekitar 600 ribuan or something. Untuk yang garden itu sekitar 800 ribu or something. Dan yang villa, di sini tuh ada yang villa sebelah aku. Ini kayak sekitar jutaan, tapi aku nggak tahu exactly angkanya itu berapa. Tapi The Maulana adalah hotel yang tepat kalau misalkan kamu pengen ke Banda Neira dan menikmati Banda Neira tuh dengan indah, dengan apa ya, dengan teduh, dengan apa ya, intinya Maulana adalah hotel yang sangat aku rekomendasikan. Jadi pagi tadi kami balik lagi untuk stay di The Maulana. Memang karena tempatnya nyaman dan aksesnya mudah. Jadi di episode 3 kemarin aku sudah room tour untuk kamar yang tipe garden. Oke, yang di belakang ini adalah kamar aku dan sekarang aku mau masuk ke sana. Aku bakal kasih lihat kalian bagaimana isi dalamnya. Let's go. I like to be educated.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Kita mau try scuba bersama pawang lumba-lumba baru. Jangan mancing gua. Astagfirullah. Baru ajarin ya suhu. Kan gua nggak tahu. Kalau lumba-lumba ya elah. Aku ambil ini ya. Aku ambil ini ya. Iya, tar lanjut. Kalau mau ya Kan langsung. kita mau coba. Kita pakai langsung, oke? Kita mau pakai langsung. Kita mau nyoba langsung pakai. Kunci kamu gimana? Sana. Jadi hari ini itu aku mau mencoba untuk scuba diving di Banda Neira. Jadi kita harus ganti baju pakai wetsuit dulu. Dan kita memutuskan untuk ganti baju di kamar aja karena takut nanti di sana tuh bakal riuh. Dan kita saling membantu dalam pemasangan wetsuit. Udah ya. Oke. Kak Indira gimana wetsuitnya? Ya ampun, kamu harus makan dulu kalau pakai baju ini. Iya loh. Ngepet banget. Harus makan dulu sih biar punya tenaga makai. Hari keempat di Banda Neira, agenda kami adalah mencoba scuba diving. Ini adalah pengalaman pertamaku, jadi aku cukup excited. Kalau lagi main air, stok cemilan itu wajib, soalnya bakal sering lapar. Tapi syukurnya kami semua sudah makan dulu, jadi tenaganya masih banyak. Nih, Halo. Andre, Kakil. Hari keempat nih. Ini dia Kak Indah. Hai. Kita mau try scuba. Cinta, kamu nggak ikut? Sini Cinta. Aku tidak bisa menyelami hatimu kalau begini. Setelah aku berkunjung ke Indonesia Timur, aku menyadari bahwa banyak sekali destinasi yang indah untuk dikunjungi. Rasanya aku ingin kamu juga menikmati keindahan Indonesia yang tiada habisnya. Semoga transportasi menuju destinasi idaman semakin bersahabat ya, terutama harganya. Destinasi pertama, kami mengunjungi Gua Kelelawar. Beberapa teman sudah lebih dulu untuk menyebur dan berenang di sekitar gua. Tapi aku memilih untuk tidak karena arusnya lumayan besar. Nah, salah satu spot yang paling unik di sini adalah bagian bebatuan yang berlubang ini. Ngomong-ngomong, kamu ingat gak sih waktu kaki aku terluka di Pulau Hatta? Nah, itu lukanya masih sangat perih dan aku di sini menggunakan wetsuit yang super ketat. Jadi bayangin deh kalau lukanya itu selalu bergesekan. Makanya aku juga di sini nggak boleh terlalu banyak gerak. Sudah selesai bermainnya, sekarang saatnya menuju lava flow untuk melakukan scuba diving. Kita bentar lagi mau try scuba di lava flow. Ready. Dulu kalau bilang gak bisa berenang itu selalu diketawain. Tapi sekarang di Banda Neira malah jadi bisa berenang. Terus hari ini nyoba scuba buat pertama kali. Definisi New Year New Skill yang sesungguhnya. Udah ngomongnya. Jadi sekarang lagi ngapain nih, Kak? Lagi Ya udah, jadi lagi ngapain nih, sayang? set up. Kan sayang, damai, cinta. Aku digangguin. Jadi kita sekarang lagi ngapain? Aku lagi try scuba sama teman-teman. Aku sama Indira duluan sih turun. Terus ini lagi dipasangin sama Kak Hiko, sama Kak Aiki. Ini pengalaman perdana ya? Pertama banget sih. Jadi kalau misalkan ditanya nih ya, pertama kali scuba di mana? Di mana tuh? Anjay. Nah, jadi ini ya instruktur kita ya, dive master kita, Mas Apul. Jadi kalau mereka nggak bisa gimana? Gimana kenanya? Nggak gitu, kayak orang stroke anjir.
Bajunya aja scuba pro. Belum basah dicoba. Unlock New Skill 2023. Hai Scuba. Oke, udah. Diri. Iya. Satu, dua, tiga. Iya, berapa? Aku dan Kak Indira yang menyelam pertama kali, dan ini ditemenin sama instruktur kami, jagoannya Banda Neira nih katanya. Ayo kita menyelam ke dalam lautan Banda yang sangat indah. Rasanya sangat puas menjelajahi Banda Neira. Pantas saja kalau pulau ini menjadi destinasi idaman. Tidak terasa ternyata kami sudah hampir di penghujung cerita. Masih ada 1 episode lagi, jadi sampai bertemu di episode terakhir nanti tentang Banda Neira. Plan your next trip with Klana Saka. Dah!